Hadirat Muhtaromin wal Mukarramin wabil khusus walikan kita Bapak Ustaz Ma'ruf yang sebentar lagi jadi RW kita. Iya Pak Ma'ruf ya? Amin. Jadi RW kita. Jangan dulu juga Yai Basiri guru kita Ahmad Sowo, Sajikuddin Triyono, juga sesepuh kita Pak Riko Hidayat, sekjen kita Pak Diasta, seluruh bapak-bapak teman ngaji. Mudah-mudahan sabar itu ada 3 katanya Pak. Sabar untuk kebaikan, alhamdulillah sabar untuk kebaikan. Ternyata kebaikan juga perlu sabar. Kayak ngaji ini kita perlu sabar Pak. Tungguin sampai jam 7. Kalau nggak sabar coba. Nah ini yang ngasih kayak anu bisa. Tapi karena sabar, anteng dengerin, nah, itu termasuk ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Bersalawat kepada Nabi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita di penghujung di bulan Dzulqa'dah, berarti sebentar lagi Dzulhijjah. Jadi saya kalau suruh waro-waro kurban saya nggak berani Pak Ma'ruf. Waro-waro kurban tapi nggak ikut kurban, nggak berani. Tapi kalau suruh bikin dalilnya kurban ya kita bareng-bareng belajar. Jadi itu. Mari kita buka taklim kita malam Senin ini dengan membaca Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita khususkan untuk diri kita, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dalam ketaatan. Kemudian keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dihindarkan dari segala bala. Dan yang terakhir untuk anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada'i was shalihin. Rabbil sultan awliya syaikhul qadir khususan musallif kitab Riyadhus Shalihin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Imam An-Nawawi wa kitab Fathul Qarib Mujib al-Imam Abdullah bin Syamsuddin bin Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca istighfar, kemudian kita baca sholawat mudah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
Kita sudah kemarin ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kita selesaikan hadis kemarin kita Pak. Baru nanti kita ngaji tentang bab kurban ya, tentang bab kurban ya. Sama-sama kita belajar lagi udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Riyadhus Shalihin dulu kan. Hadis ke-150. Qala al-muallif rahimahullah bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannif rahimahullah taala Abi Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Imam An-Nawawi fi kitab Riyadhus Shalihin min kalamil mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke hadis ke 150. Wa an Abi Muhammadin Abdillah ibn Amrin ibn As, dari bapaknya Muhammad Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya. Qala ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul, saya mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni aqul, tentang sahabat saya yang berkata kepada saya. Jadi kalau misalkan ketua DKM-nya misalkan Pak Ma'ruf, kemudian ketua korbannya Pak Guru atau Pak Eko ngomong ke saya, Mas Tok, ini nanti kurban kerja bakti hari Ahad. Nah, baru saya ngomong ke Pak Ma'ruf tadi, teman kita Pak Eko ngomong ke saya kerja bakti misalkan hari Ahad. Nah, ini sama. Jadi seorang Amr bin As, Abdullah Amr bin As, itu punya sahabat ngomong, kemudian ngomong ke Rasulullah, wallahi, demi Allah, la asumannan nahar, saya sungguh-sungguh punya kemampuan berpuasa sepanjang hari. Wala akumannal lail, dan aku sungguh-sungguh mampu berdiri atau mengerjakan sholat sunnah qiyamul lail ma'ishtu, sepanjang hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda atau bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, antal ladzi taqulu dzalik, apa benar ada yang ngomong begitu? Nah, jadi ini kemarin kita sampaikan dalil kalau ada yang berita-berita tertentu harus kita cari, kita cek benar nggak sih? Nah, beritanya itu sama. Antal ladzi taqulu dzalik, apa benar ada yang ngomong begitu? Faqultu lahu, kata Amr bin As, Abdullah tadi, ya saya ngomong ke dia, ngomong ke saya. Faqultu lahu, dia ngomong ke saya begitu, Pak. Qad qultuhu bi abi anta wa ummi, bahkan qultuhu perkataannya membawa sumpah atas nama ayah dan ibunya. Ya, wallahi, demi Allah dan demi ayah dan ibuku, saya puasa sepanjang hari, bisa saya qiyamul lail sepanjang hidup. Nah, bahasanya gitu. Qala fa innaka la tastati'u dzalik, Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya kamu tidak boleh begitu, kamu tidak bisa begitu. Kalau kamu ingin fasum, kalau kamu ingin puasa, wa aftir, ya berbuka. Kalau kamu ingin tidur, wakum, ya sholat, ya tidur. Wasum min syahri salasata ayyam, puasa dalam sebulan itu lebih baik hanya 3 hari. Fa innal hasanat bi asyri amsaliyah, karena dengan 3 hari akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini sunnah puasa 3 hari, berarti tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Wa dzalika mislu siyamud dahr, atau puasa
Wadzalika mislu siyamid dahar, dan dihitung sebagai puasa sebulan penuh. Jadi puasa 3 hari dikasih pahala oleh Allah sebulan penuh. Qultu inni utiku afdalu min dzalik. Ya Rasul, saya bisa mampu lebih dari itu. Nah, kata sahabat tadi. Qala fasum yauman wa aftir yaumain. Ya udah, kalau kamu mampu 3 hari dalam sebulan, nantang sahabat tadi, Rasulullah ngasih. Ya udah, sehari puasa, 2 hari berbuka. Sunnah puasa Senin, Kamis. Senin puasa, Selasa, Rabu berbuka. Kamis puasa, Jumat, Sabtu berbuka. Minggu karena diajak makan Pak Ma'ruf ke Demlong, kita nggak puasa. Boleh itu. Hari Ahad, Yaumun Nasroniyah, dinisbatkan hari Ahad itu hari orang-orang Nasrani. Qultu fa inni utiku afdalu min dzalik. Ya Rasul, saya masih bisa lebih dari itu berpuasa. Faqala Rasulullah ngasih lagi, fasum yauman wa aftir yauman. Puasa sehari, buka sehari. Ini sunnah puasa Daud. Wadzalika siyamud Daud fa huwa a'dalus siyam. Itu sunnah puasa Daud wa huwa a'dalus siyam. Menjadi puasa yang adil. Menjadi puasa yang adil. Karena Nabi Daud dulu maaf istrinya 30. Jadi kalau dia puasa tiap bulan, istrinya kan 30. Tapi kalau dia sehari puasa, sehari enggak puasa, nggak bisa ke istrinya kan gitu. Istrinya 30, serinya 70, 100 banyak. Karena dulu Nabi panjang umurnya. Sampai pada Nabi Nuh panjang 900 tahun. Wa fi riwayatin wa afdhalus siyam, dan puasa sehari, berbuka sehari ini afdhalus siyam pada masa Nabi Daud. Faqultu inni utiku afdalu min dzalik. Saya lebih bisa dari itu ya Rasulullah. Faqala Rasulullah, la afdal min dzalik. Tidak ada sunnah puasa selain 3 tadi. Puasa 3 hari, 13, 14, 15. Kalau nggak bisa juga puasa Senin Kamis. Kalau enggak puasa sehari, berbuka puasa sehari. Kalau enggak itu enggak ada lagi sunnah puasa selain itu. Wala an akuna qabiltus salasata ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Kenapa? Kalau kita suruh puasa terus, suruh sholat yang mulai terus, kamu enggak mikirin ahlimu, keluargamu, kamu enggak mikirin malimu, hartamu. Coba kalau kita puasa terus, kemudian kita lemes, kerja alasannya lemes lah, nggak kerja, pengen ibadah puasa terus, nggak boleh sama Rasulullah. La afdal min dzalik, nggak boleh. Nah itu hadis yang riwayat pertama. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, alam ukhbaran annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Apakah kamu puasa nahar wa taqumul lail, sering puasa setiap siang dan sering qiyamul lail? Qultu bala. Oh jelas, oh iya, betul ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Kata Rasulullah pakai fa itu maka jangan taf'al, jangan lakuin begitu. Nah, kata Rasulullah gitu. Sum wa aftir wa nam wa kum. Hanya mikirin puasa terus, hanya mikirin qiyamul lail terus, tapi bekerja untuk ahli enggak, mali juga enggak, mencari harta juga enggak boleh. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena di dalam jasadmu ada hak yang harus kamu penuhi. Apa itu di hak jasadmu? Hak makan, hak sehat, hak minum, hak menyenangkan jasad kita, hak merawat jasad kita. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, di matamu ada hak juga. Maksudnya apa nih? Kalau kita misalkan nggak pernah tidur, qiyamul lail terus, kira-kira mata kita jadi nggak pernah merem, Pak. Makanya oleh Rasulullah dibilang mata kamu juga punya hak. Wa li'ainika 'alaika haqqan. Kadang dia harus istirahat, kadang dia harus melek, kadang dia harus ngelihat cewek cantik misalkan. Misalnya itu Pak Maruf ya. Habis itu istighfar kan.
kadang harus ngeliat istri senyum, istri cemberut. Wali ainika 'alaika haqqan, karena dari mata bisa menganalisa pikiran kita. Oh, di rumah kita istri kita lagi cemberut, ajak pergi naik motor, misalkan gitu. Abadi biasanya gitu. Oh, di rumah kita lagi senang-senang, ya berarti alhamdulillah. Oh, di lingkungan kita lagi ada yang hajatan, wali ainika 'alaika haqqan, ada penyanyinya misalkan gitu kan. Wa inna, nah ini nih. Ini lebih diperinci. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, terhadap istrimu bagi suami atau terhadap suamimu bagi istri. Hadis ini 'alaika haqqan, ada hak tadi. Ada hak. Oh, istri kita biar bisa ngaji, walaupun kita ngomong anak kita misalkan, oh ya, karena kita harus memenuhi hak li zaujika, istri kita. Oh, istri kita mungkin pengen latihan rebana, ya biarin. Kita ngapain kan? Jangan istri kita suruh di rumah terus, Bang Arab kan? Oh, istri kita pengen kumpul sama siapa gitu. Tapi tetap harus izin suami. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan terhadap tamumu, terhadap orang yang mengunjungimu, 'alaika haqqan, ada hak. Contoh misalkan ada saudara kita yang datang, pun begitu kita bertamu ke tempat saudara. Wali zaurika 'alaika haqqan, ada dikunjungi, saling mengunjungi. Jangan orang minta dikunjungi tapi kita nggak pernah mengunjungi. Haknya begitu, jadi saling mengunjungi. Wa inna bihasbika, dan cukuplah, nah, kata Rasul itu cukuplah, antasumu fi kulli syahrin, setiap bulan kalau kamu berniat berpuasa sunnah, salasata ayyam, cukup 3 hari. Fa innalaka bi kulli hasanatin asyra amsaliyah, karena dengan 3 hari kamu mendapatkan 10 kebaikan. Fa idza dzalika siyamud dahr, juga mendapatkan puasa 1 bulan penuh dengan puasa 3 hari pahalanya. Fasyaddatu, jangan berlebih-lebihan. Fashuddida alayya, jangan karena saya, kata Rasul begitu, jangan karena saya kamu berlebihan. Maksudnya, saya pengen ibadah ya Rasul, pengen puasa sunnah seperti anjuran Rasul. 3 hari dikerjain, kemudian puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari enggak dikerjain. Puasa Senin Kemis dikerjain, itu namanya berlebih-lebihan. Fasyaddida alayya, jangan kamu karena saya berlebihan. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwah, karena akan mengurangi kekuatan fisik kamu kalau semuanya dikerjain, termasuk tadi qiyamul lail sepanjang malam. Mengurangi fisik, kalau sudah mengurangi fisik, di hadis ini dijelaskan pasti nanti dia nggak produktif, dia kerjanya mungkin gara-gara supaya pengen puasa terus kayak Rasul, dia nyalahin seperti itu. Qala sum siyaman nabiyillahi Dawud, kata Rasulullah, puasa saja sebagaimana puasanya Nabi Dawud. Wala tazid, dan jangan tambah-tambah. Qultu wa makana siyamu Dawud, gimana sih puasa Daud? Qala nisfad dahri, setengah bulan puasa, setengah bulan enggak puasa. Kan kalau hari Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, itu kan jadi 15 hari, Pak. Itu udah puasa paling banyak puasa Daud itu. Tapi kok kita pengen terus setiap hari puasa, enggak boleh. Fasyaddatu fashuddida alayya, jangan berlebih-lebihan dan mengatasnamakan saya supaya bisa berlebih beribadah sebagaimana Rasulullah, kata Rasulullah itu. Fakana Abdullah, kemudian Abdullah berkata, yaqulu ba'da makabir, setelah dia tua renta, ya laitani qabiltu rukhsah Rasulullah, andai saja ya Rasul saya dengar nasihat engkau, keringanan engkau, maka saya tidak akan lemah. Jadi Abdullah ini pas sudah tua menyesal, Pak. Kenapa? Dulunya
Kalau dibilang taat, kan dibilangnya taat banget kan. Daud dikerjain, kemudian Senin Kemis dikerjain, puasa tengah hari 13, 14, 15 dikerjain. Akhirnya apa? Lemah. Ya laitani qabiltu rukhsah. Kenapa? Mengurangi kekuatan fisik. Makanya kalau ada puasa setiap hari puasa kemudian jadi kuat tuh enggak. Hanya wajib Ramadan saja yang 30 hari full. Yang lainnya kerjain salah satu. Kalau bisa Senin Kemis, Senin Kemis. Kalau bisa Daud sekali puasa, sekali enggak sehari puasa silakan. Atau kalau bisa hanya yaumud dahr 3 hari. Oh, saya bisa semua. Nah, nanti akan efeknya di masa tua kita, Pak, di masa tua kita. Karena perlu kita tadi wa inna li jasadika 'alaika haqqan, di jasadmu itu perlu dikasih makan, perlu dikasih gizi, perlu dikasih latihan untuk kuat. Coba kalau puasa, nanti 2000 langkah pasti nggak ngelakuin ya. Lemes nah di rumah aja kan gitu. Tapi kalau makan sehat juga. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, banyak ini nih Pak. Hadisnya sampai berapa puluh riwayat. Alam ukhbar annaka tasumud dahr, tapi isinya sama Pak. Yang tadi yang pertama tentang sering sholat, puasa dan sering qiyam, sholat terus banyak malam. Yang ini nah kita lihat. Alam ukhbar annaka tasumud dahr, apakah aku kabarkan kepadamu tentang puasa sebulan? Wa taqra'ul Qur'an kulla lailah, dan membaca Quran setiap malam. Faqultu bala, benar ya Rasulullah. Walam urid bidzalik illal khair, saya ingin seperti itu supaya saya mendapatkan khair, kebaikan. Qala fasum shauman Nabi Daud fa innahu kana a'badan nas, puasalah sebagaimana puasa Nabi Daud, fa innahu kana a'badan nas, dan itu ditiru banyak hamba manusia. Maksudnya banyak manusia meniru sunnah. Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin, tapi kalau baca Quran harus fi kulli syahrin, setiap bulan. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdalu min dzalik. Oh, saya bisa lebih dari itu, Pak. Qala faqra'u fi kulli 20. Jadi sahabat yang pertama tadi masih bilang, kata Rasulullah, kamu kalau baca Quran ya minimal khatam sebulan sekali. Kemudian dia nantangin sama Rasulullah, saya bisa lebih dari itu. Qala faqra' fi kulli 20. Ya sudah, khatamin 20 hari, atau baca Quran 20 hari itu baca terus, khatamin. Qultu ya Nabi inni utiku afdal min dzalik. Oh, saya bisa lebih dari itu, Pak. Ya udah, faqra' fi kulli 20, 10 hari. Khatamkan 10 hari baca Quran. Qultu ya Nabi inni utiku afdal min dzalik. Saya bisa lebih dari itu. Faqra' fi sab'in. Baca setiap 7 hari kamu bisa khatam. Khatamkan 7 hari. Wala tazid ala dzalik. Fasyaddatu fasyaddid alayya. Nah, ada kata-kata lagi sini. Wala tazid alayya, dan jangan melebihkan lagi. Fasyaddatu fasyaddid. Jangan kamu pengen dapat seperti saya, kamu berlebih-lebihan enggak mikirin yang lain. Maksudnya gini, Pak. Kalau puasa kita minimal bisa dalam 30 hari sebulan itu khatam sekali. Tapi oleh sahabat karena dia taat sekali nih, oh saya lebih dari itu, Pak. Saya mungkin bisa setiap hari khatam. Nah, misalkan gitu. Tapi Rasulullah nggak boleh. Kalau setiap hari mengkhatamkan Al-Quran, bagaimana dia kerja, bagaimana dia mencari nafkah, bagaimana dia bersosial, bagaimana dia bermasyarakat. Makanya kesolihan afdhalus sholih itu as-sholih fir ru'yah, sholih bermasyarakat. Laisa sholih bi nafsi, jangan soleh sendiri. Oh dia baca Quran, sholatnya tahajudnya tiap malam, puasanya terus, sholat sunnahnya rajin, tapi nggak pernah bergaul, soleh sendiri. Nanti ditanya sama masyarakat, sama malaikat, wali ahlika haqqon, wali nafsika haqqon, wali ru'yatika haqqon. Ada hak kamu sudah penuhi belum? Hak dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan jasadmu, kamu sudah penuhi belum? Dengan masyarakatmu sudah penuhi belum? Kalau belum,
ntar dulu, kamu rajin sholat, rajin tahajud, ntar dulu. Nah, ini dalil tentang kesolihan tidak hanya pribadi, Pak. Lanjut, maksudnya baca Qur'annya berarti harus gimana? Baca Qur'annya ya minimal 20 hari sekali khatam. Kalau dia kan nantangin waqaf Quran fi kulli syahrin, atau setiap hari dia tuh khatam Quran setiap hari. Tapi oleh Rasulullah nggak boleh 30 hari khatam, nggak bisa 30 hari ya 20 hari paling cepat, nggak bisa 10 hari, nggak bisa 7 hari. 7 hari khatam ini menjadi dalil kalau di masyarakat mungkin di sana di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Nahdiyin khususnya, kalau 7 hari setelah wafat dihatamkan Quran, Pak. Nah, ini dalilnya. 7 hari, kalau di kampung saya gitu, 7 hari atau 40 hari panggil tahfiz suruh khatamin Al-Quran. Hadiahkan untuk si mayit. Nah, itu nah itu ulama ya. Seperti itu, Pak, kiai-kiai. Cuma kita miris ada pesantren yang itu ya. Ada. Tapi kata guru saya, laula murabbi lama arfarabbi. Kalaulah bukan karena murabbi, kalaulah bukan karena pengajar, orang Indonesia nyebutnya kalaulah bukan karena kiai, ustaz. Laula murabbi la arfarabbi. Kita nggak kenal Tuhan, Pak. Kita nggak kenal ajaran Tuhan. Laulal ulama lama arfal anbiya. Kalaulah bukan karena ulama yang sering ngajak sholawatan, yang sering ngajak tibaan, berjanjian, lama arfal anbiya, kita nggak bakal tahu nabi-nabi anbiya. Nah, kita miris gitu, Pak. Orang pasti berpandangan, oh, kiai apa pesantren gini-gini, wah itu. Nah, saya ngeri juga nih ya, wah master nih. Ngeri juga nih, waduh, kiai ternyata begitu, tahu agama begitu ternyata. Tapi kembali ke kita sebagai masyarakat, kita melihat tidak semua ada kiai yang muktabar, ada kiai yang benar-benar menguasai kealiman, keilmuan. Makanya bilang kalian yang punya kesempatan, punya panggung kok dikasih mic untuk ngomong, hati-hati, sebenarnya hati-hati. Makanya saya kalau pengen nyanyi sebenarnya di panggung itu pengen, tapi Mas Toh speaker, suka di speaker musola suaranya, masa iya nyanyi dengan artis, wah itu. Padahal pengen tadi ya, pengen. Misalkan pengen main gaple bareng, pengen. Bisa nggak? Bisa, dulu kuliah bisa main. Tapi tadi dikasih label Pak Guru itu, waduh, berat gitu, Pak, berat. Apalagi yai. Wah, berat ini. Pengen tapi ya, Pak Ma'ruf nih ketua DKM nih, coba kalau suruh nyanyi sama artis pengen beliau, tapi wah masa ketua DKM. Makanya yang sudah dikasih amanah oleh masyarakat, entah ketua DKM, entah yang berhubungan agama lah, itu kita harus memaksakan diri, Om ya. Pengennya ke sana tapi kita maksain diri, jangan. Padahal pengen. Kalau Pak RT masih boleh lah, Pak RT, Pak Sekjen masih boleh lah, sama artis masih boleh. Tapi kalau yang kiai atau mungkin yang suka di speaker musola, mic musola, itu benar-benar harus menjaga diri. Pengen. Makanya tadi kalau misalkan Pak Ma'ruf atau saya mengajak untuk taat tapi diiming-imingi maksiat, jangan digubris, Pak. Sebagaimana yang kejadian sekarang kan, kamu nanti akan dekat sama Allah, sama Rasulullah, tapi kamu begini ya, nggak boleh. Karena Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, la ta'ata liman bil maksiat. Tidak ada ajakan ketaatan liman bil maksiat kalau diiringi dengan maksiat. Kalau itu kan gitu, Pak. Ayo kamu
dekat sama Allah surga, tapi kamu harus ngasih duit saya 1 juta dulu tiap hari. Nah itu maksiat. Oh ya dekat, nanti dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, kamu harus jadi istri saya gitu. Nggak ada itu. Ali bin Abi Thalib bilang, la ta'ata liman bil maksiat. Tidak ada ketaatan kalau caranya dibarengi dengan maksiat. Nah, tapi kita harus tetap bangga Pak dengan kiai-kiai. Kita bisa istighfar, bisa tahlil. Itu siapa yang nyusun? Kiai Pak. Kita bisa disatukan. Coba di seluruh dunia, di seluruh Indonesia lah katakanlah. Setelah sholat tuh istighfar. Susunannya itu bisa pas Pak. Istighfar, habis itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, habis itu Allahumma atas salam, habis itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau nggak yang nyatuin, kiai nggak bisa. Kenapa? Riwayat Rasul itu banyak. Kadang kala Rasul cuma baca istighfar, kadang kala Rasul setelah salat cuma baca antas salam, kadang kala Rasul cuma baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kadang kala Allahumma inni ala dzikra wa syukrika wa ibadatik, kadang hanya itu, kadang hanya baca ayat kursi, kadang hanya baca Al-Fatihah setelah sholat. Tapi oleh ulama kita disusun supaya pokoknya gampang, dapat pahala semua, istighfar dapat, antas salam dapat, doa keselamatan dapat, kemudian tasbih tahmid takbir dapat. Itu walaupun ada juga kemarin ya, kiai yang oknum kiai itu tadi. Nah, jadi cerita sampai sini Pak, sampai sini. Oh, gara-gara 7 hari ini, 7 hari. Wala tazid ala dzalik, jangan lebih lagi dari itu. Fasyaddatu fasyaddida alayya. Jangan berlebihan dan ingin sebagaimana saya. Wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umri. Sesungguhnya kamu tidak tahu kalaulah umurmu panjang, yatulu bika umr fasirtu ilal ladzi, hanya kamu mementingkan tadi, fasirtu ilal ladzi qala lin nabi alaihi wasallam. Kemudian falam makabir tuh, kemudian kamu tua, waditu lemah, anni kuntu qabil turukhsah, kamu nggak menerima keringanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu akan lemah. Gitu. Tapi jangan dijadikan dalil ini. Oh, saya nggak puasa Senin Kemis, saya nggak puasa Dahar, saya nggak puasa Daud. Saya pengen biasa aja. Jangan juga jadiin itu. Kan masih banyak amalan lain, kayak puasa Arafah, nanti puasa Asyrah min Dzulhijjah. Jadi ada sunnah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Utamanya ada 2, Tasmiyah wa Arafah, puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Lebih utama lagi tanggal 9. Oh, nggak bisa puasa 9 hari sebelum Dzulhijjah? Oke, puasa 2 hari 8-9. Nggak bisa puasa tanggal 8 dan 9, paling utama jangan ditinggalkan, karena sunnah muakkad puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Nanti ada itu di sini. Oke, nah sedikit lagi. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alaika haqqan. Nah, ini dirinci lagi Pak. Sesungguhnya terhadap anakmu juga ada hak untukmu. Anak kita perlu diajak naik motor mungkin, anak kita perlu kita lihat lagi main layangan mungkin, anak kita perlu kita tanya, oh itu kamu sudah belajar aplikasi laptop apa misalkan, kalau yang sudah sekolah tinggi atau kuliah atau SMK. Oh kamu ngambil jurusan apa nak? Nah, perlu kita tuh ada hak begitu. Wa fi riwayatin la shoma man shomal abada qallahu salasa. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Qalahu salasa. Rasulullah mengatakan ini 3 kali. Enggak boleh puasa selamanya, enggak boleh puasa selamanya, enggak boleh puasa selamanya. Gitu, Pak. La shoma man shomal abada. 3 kali ngomong Rasulullah, berarti sangat-sangat dilarang. Dengan dalih ketaatan, puasa terus-menerus enggak boleh. Wa fi riwayatin ahabbas siyam ila Allah taala
yang paling disukai oleh Allah adalah siam Daud. Wa ahabba salat ila Allah taala salat Daud. Kana yanamu nisful lail. Kemudian tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Bangun salat sepertiga malam. Wa yanamu sulusahu, dan tidur seperenamnya. Wa kana yasumu yauma yuftir yauman. Kemudian berpuasa dan berbuka sehari. Wala yafirru idza laqa. Jangan lebih dari itu, kalau begitu kamu nanti jadi lemah. Idza laqa. Kalau kamu ngelakuin itu, kamu bakal jadi lemah. Gitu misalnya. Maksudnya gimana? Tadi kana yanamu nisfal lail. Jadi tidur itu setengah malam. Setengah malam bisa diartikan kalau siang itu 12 jam ya, malam 12 jam, berarti setengah malam berarti 6 jam. Tidur 6 jam sunnahnya. Wa yaqumu sulusah, kemudian sepertiga akhir kamu bisa bisa qiyam, bisa salat malam. Wa yanamu sudusahu. Nah, ini dijelasin di sini nih Pak Maruf. Tidur sudusahu. Sudusahu itu 6 jam. Khamsah sadisah 6 jam. Jadi kalau misalkan jam 10 tidur 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Atau mungkin jam 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Jam 2 bisa. Nah, sepertiga dari itu berarti jam berapa itu kan? 12. Berarti kalau sepertiganya kan 3. Berarti sekitar jam 3 ke bawah disuruh bangun. Bagi yang biasa bangun. Kalau yang nggak biasa ya malam minggu bangun jam 3 salat qiyamul lail. Ronda ya, lebih ronda ya. Ya, tenang ini hadisnya ini gitu. Ya minimal sebulan sekali. Nggak bisa sebulan sekali ya, 20 hari sekali. Nggak bisa 20 hari sekali ya. 10 hari sekali. Nggak bisa saya ya 7 hari sekali. Ya minimal sebulan sekali lah ya. Nggak bisa setahun sekali. Nah, itu cukup kita sampai sini, wakil riwayat sampai sini. Jadi jangan berlebihan dari tuntunan syariat yang qiyamul lail dan puasa tadi. Nah, sebagai kita tabarukan di bulan Dzulhijjah, masih ada waktu mungkin 5 sampai 10 menit tentang udhiyah. Kenapa disebut dengan hari raya Idul Adha? Karena saat adha, saat waktu duha itu kita senang-senang. Makanya disebut dengan adha, waktu duha. Dipotongnya waktu duha. Waktu duha kan berarti kan setelah matahari tergelincir, potong, senang-senang kita. Makanya disebut Idul Adha atau Idul Kurban. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Kita sering mendengar Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu baru kamu berkurbanlah. Jadi kalau mau motong hewan kurban ya harus sholat dulu. Sholat Idul Adha. Kok motongnya sebelum Idul Adha atau malam takbiran? Berarti bukan disebut kurban. Itu disebutnya hanya sedekah. Potong, buat makan-makan malam Lebaran. Ini saya kurban ini, itu nggak bisa dikatakan kurban, tapi sedekah. Dikatakan kurban kalau dipotong setelah sholat Idul Adha. Oke, kemudian wal ukhdiyah sunnah muakkadan al kifayah. Jadi sunnah muakkad atau sunnah kifayah ini di kitab Fathul Qorib. Kemudian fa idza ata biha wahid min ahli bait. Nah, kurban bisa diperuntukkan wahidun min ahli bait. Satu bisa untuk satu keluarga. Au wahidun atau satu untuk satu orang. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah menyembelih kurban itu bismillahi li Muhammadin wa ahlihi. Bismillahi, kurban ini untuk Muhammad dan untuk ahlihi, untuk keluarganya. Bisa.
Kemudian Rasulullah bilang lagi Bismillahi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya untuk Muhammad. Kenapa? Karena waktu itu maaf Ibu Siti Khadijah wafat. Makanya dia untuk sendiri. Maka oleh ulama kita di dalam kitab Fathul Qorib ini boleh mengorbankan atas nama satu orang karena dia punya kelebihan rizki. Tahun ini istri saya, tahun depan anak saya, tahun depan anak saya kedua. Boleh niat seperti itu. Tapi boleh juga kalau dia memang secara kemampuan sangat-sangat memaksakan li ahli. Oh ya, ini satu keluarga untuk ahli. Boleh begitu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tadi ketika namanya Asma. Asma itu sahabat Nabi, perempuan, ingin kurban seekor ghanam, domba. Kemudian Asma bilang, saya tidak punya suami, tapi saya punya anak-anak. Oh iya, tapi saya hanya kemampuan satu nih Rasulullah. Oh iya, itu sudah tercatat kamu dan anak-anakmu. Nah, jadi boleh. Gitu. Boleh juga satu keluarga. Jadi misalkan Pak Ma'ruf nggak perlu menyebutkan ini untuk istri saya, nggak perlu. Atas nama Ma'ruf itu sudah, istrinya, anaknya sudah masuk ke dalam pahala kurban. Tapi kalau misalkan, oh ya Mas Toh, saya tahun ini nama saya ya, tahun depan istri saya, tahun depan anak saya, tahun depan lagi anak saya lagi, boleh juga, boleh. Ya, kalau khawatir, kayaknya tahun depan apakah bisa saya? Ya udah, atas nama saya untuk li ahli keluarga, boleh. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ketentuannya untuk hewan afdaluha, yang pertama adalah wasani minal ibil, onta. Jadi keutamaan kurban yang pertama yang boleh menjadi hewan kurban itu onta. Malahu khamsu sinin, usianya 5 sampai 6 tahun. Kemudian wasani minal baqarah, keutamaan yang kedua adalah al-baqarah, sapi. Berapa umurnya? Samin ila salis, 2 sampai 3 tahun. Nah, keutamaan yang ketiga wal ghulam, lembu, wal ajzas, lembu. Jadi onta, sapi, lembu. Sama. Sani ila samin, 2 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir wal ghulam atau asya, kambing, domba 1 sampai 2 tahun. Jadi boleh Pak, 1 menuju 2 tahun boleh. Jadi 4. Jadi jenis hewan kurban utamanya itu ada 4. Jadi nggak bisa sapi, nggak bisa onta, sapi, nggak bisa sapi, lembu, nggak bisa lembu, kambing, nggak bisa juga ayam. Motong aja ayam Pak, tapi tidak dikategorikan kurban, tapi sedekah. Tapi orang-orang dulu kan gitu, orang Jawa dulu gitu. Kita nggak punya kemampuan motong kambing, ya udah ayam potong sebagai bentuk takarrub aja, takarrub ilallah, pendekatan diri kepada Allah. Orang dulu begitu Pak. Wa fi nafaatiha, dan dari segi manfaatnya, nah ini Pak, afdalul baqarah minal ghanam, lebih baik baqarah daripada ghanam, lebih baik sapi daripada kambing. Kenapa? Manfaatnya lebih banyak. Kambing dagingnya lebih banyak, kalau kambing dagingnya kecil. Jadi tergantung. Kalau secara utama jenisnya 4 tadi, secara manfaatnya hewan yang besar lebih utama manfaatnya. Sama kalau ditanya, Mas, saya punya kambing yang gede sama yang kecil, kira-kira mana yang lebih afdal manfaatnya? Ya yang gede udah pasti kambing. Punya sapi yang gede sama yang kecil? Udah pasti yang gede. Tapi kembali ke istata'a, kemampuan kita. Bisa aja Pak Ma'ruf sapi yang 4 juta ya Pak Ma'ruf, ya bisa. Lebih manfaat, tapi kan Pak Ma'ruf kembali melihat lingkungan. Begitu juga kita kambing. Makanya kalau ada teman kita, tetangga kita yang
oh itu kurban kambingnya kecil amat, jangan Pak. Mungkin kemampuan dia itu Pak, jangan. Ya. Laisa luhumaha walakin taqwaha. Jangan lihat dari besar kecilnya, tapi lihat takwanya. Tapi kalau besar juga lebih utama manfaatnya gitu. Tapi jangan Pak, kalau misalkan ada saudara kita oh kambing kecil banget buat kurban, jangan. Jangan ya. Nanti kita bahaya nanti. Oke, kita lanjut. Kapan disembelihnya? Min waqti sholatil id ila ghurubi syamsi min akhiri ayyami tasyrik. Waktu sembelihnya adalah setelah sholat id sampai terbenamnya matahari, sampai 3 hari berturut-turut, 11, 12, 13. Wa sunnata takbir mu'allaka fi syahriha fi yaumiha, dan disunahkan terus membaca takbir sampai yaum 13 asar. Jadi bedanya dengan Idul Fitri gitu Pak, takbiran. Kadang-kadang kita kan maghrib hari raya Idul Fitri Syawal kita masih takbiran aja. Maghrib malam kedua maksudnya masih takbiran aja, itu sudah nggak boleh. Yang boleh adalah takbiran di hari raya Idul Adha, malam takbiran, malam 10, malam 11, malam 12, malam 13, dan diakhiri dengan sholat asar hari ke-13, hari tasyrik. Itu masih boleh. Sholat asar nih masih takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih boleh. Jadi harus diingat, habis sholat maghrib atau habis sholat isya Idul Fitri kok takbiran, wah, ya jangan langsung, wah ini nggak ngerti sunnah, jangan. Jangan, pelan-pelan. Oh mungkin lupa mungkin. Tapi kalau yang kita sudah tahu, kok itu Idul Fitri kok maghrib tanggal 1 menuju tanggal 2 kok nggak takbiran sih? Nah, enggak, ternyata hadisnya ini membedakan Idul Fitri takbir hanya di akhir Ramadan sampai sholat id Idul Fitri. Setelah itu zuhur, asar, maghrib sudah nggak boleh takbir. Ya kalau cuma sekedar takbir sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid musola kan pakai toa sendiri, Allahu Akbar, Allah boleh. Biar senang anak-anak masih main beduk boleh, tapi jangan naik ke atas, jangan toa, jangan pakai toa. Itu bedanya takbir. Kemudian bagaimana cara penyembelihannya? Kata Rasulullah SAW, "Idza dabahtum fa ahsinu dabghah." Apabila kamu ingin menyembelih hewan kurban, fa ahsinu dabghah, sembelihlah dengan baik. Fal yuhidda syakratuhu, tajamkan goloknya, pisaunya. Wal yuridda bi'atahi, dan tunggu sampai matinya tenang. Maksudnya hewannya tenang. Nah besok, setelah disembelih si hewan, tunggu sampai tenang. Ini kan mungkin karena banyak orang ya kan masih kejut-kejut langsung ditarik. Nah itu nggak boleh. Jadi tunggu sampai tenang. Apa dalilnya? Tadi hadis Rasul. Kalau ingin kamu fa'ahsinu, sembelihan yang baik, tajamkan goloknya dan tunggu hewan sampai mati dengan tenang. Maksudnya tenang. Udah nggak kejut-kejut, baru kita tarik, baru kita kulitin. Nah itu. Masuk kemarin masih ada yang begitu. Ya kemarin kan belum ini ya. Sekarang nanti karena banyak orang mungkin susah ya. Ayo cepat-cepat. Nah, nanti kita kan ini udah banyak lah. Nanti kalau ada sahabat kita, teman kita yang masih kejut-kejut, udah ditarik aja kambingnya. Ntar dulu Pak. Sabar, diamin dulu, tenangin dulu. Kemudian apa yang harus dibaca? Fayaqulu, untuk menyembelih, fayaqulu asma'illah, bismillah. Kemudian takbir, bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma, kemudian salawat ala Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian doa, Allahumma taqabbal minka min, ya Allah terimalah hewan kurban ini. Min itu artinya dari, sebutin si A, si B, si C. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing
Allahumma taqabbal minka. Ini. Mas nggak bisa pakai bahasa Arab banyak, bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kurban ini buat si A. Nah, gitu. Fa istiqbalu ila qiblah. Hadapkan ke kiblat, hadapkan wajah kiblat. Wa yatawajjahu aidan, dan yang menyembelih juga. Jangan si hewan kurban dihadapin kiblat, yang nyembelih madep ke sana utara. Udah gampang aja nih, set. Harus ke kiblat juga si yang penyembelihnya orangnya. Wa yatawaddo. Nah, ini bagi yang menyembelih harus dalam keadaan wudu, bersuci maksudnya Pak. Ya. Menutup aurat sudah pasti yang menyembelih. Makanya kalau bisa semua panitia jangan pakai celana pendek ya Om ya, Om ya. Kita tutup aurat, ini ibadah ini Pak. Walaupun cuma ngeret-ngeret kambing, sapi, ibadah itu. Karena Idul Adha itu rangkaian sholat Id. Kalau Idul Fitri rangkaiannya zakat fitrah dan sholat. Tapi kalau udhiyah, Idul Adha, sholat dan kurban. Kurban ini termasuk kalau bisa dikatakan 2 rakaat sholatnya, ya 2 rakaat sholatnya. Sama seperti halnya tawaf. Tawaf itu 2 rakaat sunnah. Nggak perlu sholat sunnah, cukup tawaf 7 kali, itu sudah dipahala sholat sunnah 2 rakaat. Kurban juga sama. Supaya kita dapat pahalanya, pakai celana menutup aurat. Kalau bisa dalam keadaan berwudu, bersuci, nggak apa-apa. Misalkan dari rumah wudu dulu atau di sini sebelum kita eret-eret. Walaupun nanti kotor, tapi dalam keadaan bersuci itu dapat pahala ibadah. Gitu. Bagaimana caranya? Karena sudah jam segini, minggu depan ya Pak ya. Caranya penyembelihan. Ini baru sampai di hukum, kemudian di doa mau menyembelih hewan kurban. Itu mungkin dari saya, mohon maaf. Kita lanjutkan minggu depan, mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, diberi kesempatan, dan tentu yang salah dari pribadi, yang benar dari Allah dan Rasulullah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.